Kepala BGN Esdayang baru sebulan menjabat sudah mengundurkan diri. Kemana kau nangis-nangis kau ya? Alasannya supaya program MBG dilanjutkan. Kasihan sama anak-anak Indonesia kelaparan, tidak mendapatkan gaji yang layak. Sekarang kau mengundurkan diri kau. Alasan sakit ingin berobat ke luar negeri. Ya, kalau sakit nggak perlu berobat ke luar negeri. Ya, di Indonesia banyak pengobatan jantung pakai BPJS bergratis. Takut kau ya, ketangkep KPK. Takut, iya, diusir KPK. Makanya kau tiba-tiba mengundurkan diri. Gak malu kau nangis-nangis, kau merengek kau sekarang kau mengundurkan diri kau. Dasar siluman bulat bulu. Baru aja saya berkomentar mengenai Ibu Nanik yang MBG itu, guys. Ternyata ya, aku pikir dia itu mengundurkan diri demi kesehatannya. Ternyata diwariskan kepada adiknya, guys. Lucu. Ya ampun, ini sih namanya bagi-bagi kue, bagi-bagi proyek, bagi-bagi apa gitu ya nggak sih? Julid gue nih, julid nih. Jadi ini mah pesanan kayaknya, guys. Atau gimana ini? Ini nih loh tanda kutip lo ya, nggak nuduh lo ya, nggak nuduh lo ya. Kalau nggak, ya koreksi diri. Gitu, bener nggak sih? Aku pikir, wah salut nih mengundurkan diri nih. Ada apa nih, ya kan? Oh, kesehatannya. Ternyata adiknya yang gantiin, guys. Aduh, kita terkecoh. Saham Lita Gading. Gimana menurut kalian, guys? Aduh, aneh ya. Bukan diberhentiin, malah diterusin. Tidak membayar pajak dianggap sebagai penjahat. Sedangkan di sisi lain, ada seorang ex-dirut Pertamina, Budi Dadmiko, korupsi sebesar 348 miliar dan hanya divonis 1,5 tahun karena dianggap beliau ini adalah tulang punggung keluarga. Oke, Mbak, nanti. Jadi, kalau di dalam agama, banyak para pemimpin-pemimpin yang masuk neraka, itu sudah sangat wajar. Karena banyak banget pemimpin-pemimpin yang zolim terhadap rakyatnya. Bayangkan, rakyat yang tidak membayar pajak atau rakyat yang terlambat bayar pajak sampai dianggap seorang penjahat. Makanya ditempel sama spanduk. Kalau misalkan uang pajak ini digunakan dengan sebaik-baiknya atau digunakan dengan selayak-layaknya oleh pemerintah, tidak akan mungkin ada rakyat yang menunda atau bahkan tidak membayar pajak. Rakyat sampai menunda bayar pajak atau tidak membayar pajak itu karena sudah terlalu kecewa sama pemerintah. Karena rakyat berharap dari uang pajak mereka pembangunan daerah akan sangat baik. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya uang pajak hanya dialokasikan untuk hal yang tidak penting-penting banget dan akhirnya dikorupsi juga. Giliran rakyat menunggak bayar pajak dianggap penjahat sama negara sendiri. Akhirnya Febri ditahan nih. Tapi itu ngapa nggak pakai rompi pink? Hei, borgolnya mana itu borgolnya? Alasannya buru-buru dan sudah malam, kontol. Oh, si Dadan malam-malam ditahan pakai rompi pink. Biar kata sempit tetap dipakai tuh rompi. Diborgol juga. Lah ini si kontol malah pakai batik lengan panjang, mau ngapain lo? Mau kondangan? Masih aja ngerasa berkuasa, entot lo. Nih kalian udah pada lihat belum Febri ngomong apa? Intinya dia ngerasa dia dikriminalisasi. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Monyet, bukti udah ecer-eceran kayak tai. Tumpukan duit puluhan juta dolar, emas 74 kilo di berangkas rumah lu. Dan itu semua terang benderang masih lu bilang kriminalisasi, kontolisasi. Kayak anjing lu. Tom Lembong, Nadim, Ibam, Kerry, Rifa, Yoki, Amsal Sitepu, Nikita Mirzani, Niko Wijaya, Aldi. Ada nggak mereka pas ditangkap ditemukan berangkas duit emas, tapi mereka langsung dipakai rompi pink, diborgol. Lah lu petantang petenteng pakai batik terus bilang saya dikriminalisasi, anjing. Muak gua lihat drama penegak hukum yang so suci kayak lo. Polri resmi memberlakukan denda Rp250.000 dan kurungan 1 bulan penjara bagi pengendara sepeda motor yang banyak gondol. Pak, macam gak ada kerja lain aja ya Pak ya. Yang kayak gini pun Bapak urusin ya Pak ya. Ini kan masa receh Pak.
Gak malu Bapak. Kalau ada pengendara sepeda motor yang bannya gundul, Bapak kasih uang Pak, biar mereka bisa beli ban baru. Mereka tidak punya uang Pak untuk membeli ban baru Pak, makanya banyak gondol. Katanya polisi tugasnya mengayomi, memberi perlindungan kepada masyarakat, memberi kenyamanan kepada masyarakat. Kalau Bapak seperti ini, itu namanya memalak Pak, memalak masyarakat. Udah susah Bapak malak lagi Pak. Macam nggak digaji negara aja Bapak seperti ini Pak. Ini tugas seperti ini Pak, seperti tugas parkir Pak. Malu kenapa Pak sebagai polisi Pak? Bagusnya Bapak urusin itu yang namanya koruptor, bandar narkoba. Itu Bapak urusin Pak. Bikin malu aja Bapak ini. Bapak Luhut mengatakan penangkapan koruptor itu kampungan, merusak iklim investasi, ya. Katanya kalau mau bersih-bersih ya di surga aja. Pak, Bapak kalau omong mikir kenapa Pak? Kalau usia sudah rentan Pak, itu bicaranya harus baik-baik Pak. Secara tidak langsung ya Pak ya, ucapan Pak itu membela para koruptor, mendukung para koruptor. Artinya mereka sudah mencuri uang rakyat, ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kampungan Pak, gimana kalau di Korea Utara tuh Pak? Di Korea Utara, di Cina, koruptor dihukum mati, apakah mereka kampungan Pak? Justru mereka maju Pak negaranya karena dihukum mati para koruptor Pak. Ya Pak ya. Coba Bapak pikirlah Pak, gimana kalau uang Bapak dicuri Pak sama mereka Pak? Apakah Bapak biarkan Pak? Apa? Coba Bapak pikirlah Pak, ya Pak ya. Asal ngomong aja Bapak ini. Dari netizen viral, Fahri Hamzah usulkan pajak rumah dinaikkan agar warga pindah ke rumah susun. Dasar biadab semua para pejabat sekarang selalu pajak-pajak yang terus digembar-gemborkan. Kenapa kalian para pejabat memeras rakyat teman-teman? Enaknya orangnya diapain ya teman-teman? Selalu pajak yang terus dinaikkan bikin sengsara rakyat teman-teman. Menurut kalian gimana teman-teman? Oknum polisi merampok toko emas di Aceh Selatan karena motif tekanan ekonomi. Kalau dibilang tekanan ekonomi, semua orang juga punya tekanan ekonomi masing-masing. Saya pun juga punya tekanan ekonomi. Kembali lagi ke akhlak ya. Dia kan seorang polisi, penegak hukum. Ya mungkin tata moralnya udah bejat, ya kan? Harusnya seorang penegak hukum itu tahu hukum. Jangankan oknum polisi, oknum TNI, pejabat, pemerintahan, jaksa, jangankan merampok toko emas, justru malah merampok uang negara alias korupsi. Mereka itu penegak hukum, tapi mereka tidak tahu dan tidak belajar tentang hukum. Udah tahu kriminal, malah dilakukan. Pak Presiden Prabowo sebut gaji TNI, polisi, jaksa harus tinggi biar tidak korupsi dan memeras rakyat. Kan emang dari dulu kan gaji mereka naik terus, entah itu dari segi bonus, insentif, tunjangan, gaji pokok naik terus sampai sekarang. Belum di luar tugas, ceperan-ceperan. Masa masih kurang terus? Mau dikasih gaji segede apapun, kalau mereka para penegak hukum, para pejabat pemerintahan masih punya hati dan sifat yang tamak dan rakus, mereka tidak akan terlepas dari korupsi. Pernyataan Bupati Loteng, keracunan MBG adalah hal yang wajar. Minta wartawan jangan dibesar-besarkan. Hei Bupati Loteng, ijazah kamu nembak ya? Malah pinteran orang yang gak sekolah sekalipun. Ya, kamu itu kalau memberi pernyataan, kalau ngomong dipikir dulu pakai ini, jangan pakai dengkul ya. Masa keracunan makanan masih dibilang wajar? Keracunan makanan itu kalau dikonsumsi sama balita dan lansia itu bisa berakibat fatal dan bisa mengakibatkan kematian. Ngerti? Coba anak kamu yang keracunan MBG, apa masih kau bilang hal yang wajar? Anggaran kipas angin untuk koperasi desa atau Kopdes Merah Putih 1,8 triliun. Menteri Koperasi Ferry menyatakan kemungkinan harga kipas angin per unitnya bisa 11 jutaan. Dan ini kipas angin apa masuk angin? Ngapain koperasi desa yang di tengah hutan, di atas bukit, di tengah sawah, di pinggir kuburan, ngapain pakai kipas? Udah aja pakai
AC alami, AC gelebuk, lebih adem. Nanti ujung-ujungnya para pejabat Kopdres ini pada korupsi, kayak program MBG, ujung-ujungnya dikorupsi. Nanti ujung-ujungnya merugikan rakyat-rakyat juga. Buat warga desa, jangan beli di koperasi desa atau Kopdres. Beli di warung tetangga aja. Hidupkan ekonomi sesama. Ingat, jika kalian butuh pertolongan darurat, yang datang duluan itu siapa? Tetangga, bukan pemerintah. Betul tidak? Ini adalah peraturan tergoblok, terkonyol, dan tergawendeng yang pernah ada. Polri resmi berlakukan denda 250.000 atau kurungan penjara 1 bulan bagi pengendara motor yang kedapatan ban motornya gundul. Mohon maaf nih Pak ya, di mana-mana orang itu nggak ada yang mau ban sepeda motornya itu gundul atau halus istilahnya. Kalaupun ada, itu bukan kemauan mereka Pak. Itu karena mereka kemungkinan belum ada uang untuk membeli ban baru. Mereka ini sudah nggak ada uang, kok malah mau didenda? Ya mungkin ada, uang itu ada, tapi mungkin untuk keperluan yang lebih penting, misal kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan yang lain-lain. Kok bisa malah mau didenda, habis itu dihukum 1 bulan? Kan nggak waras.